wabarakatuh. Selamat sore Sobat Gen. Muncul lagi di sini sudah ada Faras Ardiade bakal nemenin kamu di Ganas Live Instagram. Nah, sore hari ini Sobat Gen sambil menemani kamu yang mungkin mau berbuka puasa ya walaupun masih 3 jaman lagi, gak apa-apa, santai. Faras di sini muncul bakal live Instagram bareng sama Jave. Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mas ya. Oke, boleh di-setting dulu. Iya, boleh atau di-setting dulu. Ya guys, akhirnya yang kita tunggu kesempatan join. Inilah dia Jave. Oke, boleh nongol boleh. Nah. In frame ya. Jadi agak pelan suaranya. Oke, suara Faras kedenger nggak nih sekarang? Kecil sih Mas, tunggu sebentar ya, kita coba cari cara gedein dulu. Oke, boleh. Mungkin volumenya kurang naik dikit ya. Tapi teman-teman, ini dia akhirnya Sobat Gen berkesempatan live bareng sama Jave. Ini teman-teman yang kabarnya lagi mempunyai satu karya baru. Nah, nanti kita bakal ngobrol nanti kayak gimana sama teman-teman dari Jave. Ya memang mereka ini sebenarnya sudah beranggotakan 4 orang. Nah, nanti kita bakal kenalan tuh sama satu persatu personilnya. Oke, nanti mereka Faras baik. Kalau begitu sebentar dulu dikit. Ini gimana suaranya? Masih sama ya? Masih sama. Masih kecil sih, cuma better. Suara Faras masih kecil ya di sana? Masih kecil. Masih kecil. Oke, wait. Coba aku Oke. Kalau kayak gini gimana? Masih kecil juga? Better sedikit sih. Better dikit ya? Iya. Oke, bentar ya. Ini ternyata ada suatu permasalahan Sobat Gen. Suara Faras kecil tiba-tiba. Bentar. Kalau gini gimana? Aman lah ya. Kalau gini suaranya udah mulai jelas gak? Better juga sih. Tapi nggak apa-apa sih, kita kayaknya bisa deketan dikit ya. Dekat sini. Aman. Aman ya? Oke deh. Kalau begitu ini dia Sobat Gen, Jave. Halo. Yes. Akhirnya yang ditunggu-tunggu Jave muncul. Tapi ini mohon maaf, ini mukanya pada kemana ya? Ini setengah-setengah ya? Coba in-frame. Coba in-frame. Nah, gini kan enak. Ayo coba absen, ada siapa aja ini? Ayo saling absen, coba. Halo teman-teman Gen FM, saya Kevin sebagai vokalis di Jave. Jadi John sebagai bassis di Jave. Saya Rian sebagai drummer di Jave. Sorry, masnya siapa tadi? Belum kenalan kita ya? Kita belum kenalan. Jadi aku Faras dari penyiar Gen FM Surabaya. Salam kenal sebelumnya untuk teman-teman ya. Untuk Jave. Ini dari Bandung kah semuanya? Salam kenal. Iya, siap. Kenapa? Oke, ini kalian berarti sekarang lagi bertiga aja? Satu orang lagi? Iya, lagi bertiga aja. Satu orang lagi kerja kayaknya. Lagi berhalangan hadir. Satu orang lagi berhalangan hadir. Siapakah itu? Yeah. Reza di keyboard. Reza, oke. Berarti Reza sekarang lagi absen dulu kali ya, lagi nggak bisa hadir ya, nggak bisa join untuk live Instagram. Oke, nggak apa-apa. Berarti kita ngobrol sama ketiga orang Sobat Gen minus si Reza yang nggak bisa hadir, tapi nggak apa-apa. Semoga mungkin next time kita bisa ngobrol bareng berempat. Tapi mungkin dia jadi penasaran, dia jadi pertanyaannya Faras nih ya tentang Jave. Boleh dong diceritain awal mula kalian akhirnya bertemu dan akhirnya jadi satu band. Ini kapan kejadiannya? Pas pandemi kah? Atau sebelum pandemi justru? Jauh sebelum pandemi ya, tapi ceritanya Rian biasanya yang paling ngerti. Gimana?
Rian, ayo Rian, cerita ayo. Jadi kita tuh ketemu di 2015 Mas. Jadi kita 2015 tuh asalnya cuman kayak main musik aja biasa gitu, main band yang nggak serius banget gitu, kayak cuman hobi. Saya ketemu sama Kevin, sama Adi dan sama Reza tuh kayak cuman kita hobi aja main musik. Ternyata pas kita bikin karya gitu, maksudnya pada lingkungan kita tuh pada nerima dengan baik gitu. Responnya bagus gitu Mas. Akhirnya 2017-18 kita mulai serius recording, bikin karya. Ada karya kita record gitu. Terus pada 2019 kita gabung sama RNK Kreasi ini dan kita lebih diseriuskan lagi untuk menjadi band yang benar-benar gitu Mas. 2019 ya, gabung RNK Kreasi. Berarti officialnya di tahun 2019 ya? Ya, bener-bener. Gabung RNK Kreasi ya. Tapi kalau kayaknya terbentuk Jeff-nya 2015. Ya. Oke, terbentuknya 2015. Kalau officially maksudnya udah ngebikin, mulai record, mulai bikin dan mulai seri tahun 2019 berarti ya? Wow, keren. 2019 record dan baru ngerilis lagunya, mulai pertama kali ngerilis lagu di tahun 2020 atau 2019 tuh berarti? Rilis pertama 2019 si katakan si Fantasi ya? Aduh, 2020 awal. 2020. Ya, awal pertengahan. 2020 awal. Yeah. Pas pertama banget ya. Iya. Wow, pas pandemi pertama banget ternyata. Oke. By the way, sebelum kita ngomongin soal karya juga, ini sedikit penasaran sih. Kalau tadi kan udah tahu nih kita ternyata Jeff itu terbentuknya dari tahun 2015. Awal mulai dari iseng sampai akhirnya diseriusin dan ngebikin karya dan dirilis secara beneran. Nah, ini sebelum makin jauh kita ngomongin dulu dong nama Jeff. Ini sebenarnya artinya apa tuh? Siapa yang ngasih nama Jeff? Apa ada filosofinya sendiri nggak sih? Oke. Pokoknya sejarah mah Rian paling ngerti sejarah. Siapa Oke, jadi nama siapa nih? Oke, saya deh yang jawab. Jadi nama Jeff itu diambil dari nama pulau sebenarnya Mas. Karena kita berasal dari Pulau Jawa gitu kan. Tadinya saya namanya Java gitu. Tapi karena Java itu udah ada kita kan, Jeff. Akhirnya sebelumnya kita berlima juga kan, dan kita ganti aja tuh huruf akhirnya itu jadi E gitu, karena kita berlima kebetulan si E itu kan abjad kelima juga gitu, yang menandakan bahwa kita tuh orang gitu. Tapi karena ada satu yang sudah hang out juga, hangkang dan out. Ya, hangkang dan out, jadi hang out. Jadi dia akhirnya kita berempat aja gitu. Oh, terus gimana? Karena berempat ada ide jadi ngerubah lagi nggak jadi Jafde itu nggak? Harusnya gitu sih. Harusnya gitu. Berempat nih. Gimana? Nggak ada kepikiran ngerubah jadi Jafde, nggak ada ya? Jadi harusnya gitu sih, coba kurang enak didengar ya. Jadi kayak ya udahlah, terpaksa Jeff aja terus. Iya. Di sini tapi nggak apa-apa. Untungnya Jeff pakai tambahan E. Kalau nggak ada tambahan E, cuman JAV doang, jadinya ntar beda arti ya. Iya. Benar. Bahaya. Ya, beda nanti beda server, yang ada beda server. Terkena internet positif teman-teman nanti yang ada tanpa tambahan E. jadi keren sih. Ya walaupun sekarang mungkin udah tidak jangkep 5 orang ya, tapi 4 orang. Tapi akhirnya teman-teman sudah membuktikan Sobat Gen bisa dinikmati juga karya-karya dari Jeff ini yang sudah bisa dinikmatin di berbagai macam platform. Nah, ngomongin juga soal karya-karya, mereka sebenarnya di tahun kemarin, di tahun 2020 sudah ngerilis 2 lagu ya yang memang sudah bisa dinikmatin. Nah, satu lagu baru kali ini di tahun 2021. Ini lagu apa kalau boleh dikasih tahu dong? Lagu apa nih, John? Katakan ini lagu apa gitu, lagu terbaru ini judulnya apa? Jadi single yang paling baru ini judulnya Katakan. Nggak pakai lah ya, katakan doang, katakan. Jadi ini ceritanya tuh
si Katakan ini kita sebagai yang menciptakan lagu. Bentar, maaf. Ini yang ngomong yang sebelah mana ya? Oh iya bener, berarti ini kayaknya ada kesalahan teknis gitu, soalnya di HP aku ini aman loh, kita bertiga kayak gede kelihatan gitu. Ternyata kalau misalnya live di HP orang kita kecil banget ya, nggak kelihatan mukanya ya. Nggak nyampe, iya benar. Kalau di handphone aku, temen ini cuma setengah wajah doang. Jadi soalnya kalau agak dijauhin makin ntar nggak kedengeran gitu. Coba kita jauhin dulu ya. Ini kayak gini. Iya kecil banget nggak, kecil banget. Gini suara aku jelasan nggak kalau? Kalau di sini sepi, insya Allah kedengeran. Oke, nah ini teman-teman jelas kelihatan semua sih, kayak gini akhirnya terlihat dengan jelas semuanya utuh. Oke, gimana? Suara masuk dengan jelas ya sana ya, suara Faras ya? Kayak iya kurang kedengeran kayak gitu. Iya jadi kecil. Nggak denger ya? Atau bisa kita harus fokus, sekali lagi Mas Faras pertanyaannya. Oke, kalau gitu aku agak deketan ya, kayak gini ya, kayak gini. Jelas gak teman-teman? Better. Nah, ini udah ngomong dekat depan mic nih. Kita harus pakai headset kali. Iya kayaknya, tapi susah juga bertiga. Yaudah nggak apa-apa Mas, gitu aja. Okay. Paling kita gini aja. Aku kalau mau kasih pertanyaan kasih dekat mic ya, habis itu teman-teman ngejawab ya, oke ya. Jadi ini ngomongin soal lagu Katakan di mana memang kan ini lagu yang dirilisnya di tahun ini. Nah mungkin boleh dong diceritain ini sebenarnya lagu bercerita tentang apa? Jadi si Katakan ini dari segi kita yang bikin lagu tuh, jadi kita di lagu itu kita tuh sebagai support system seorang teman gitu. Jadi kita menyemangati seseorang, itu teman kita, untuk mengatakan apa yang ada di hati dia, perasaan dia ke cewek yang dia suka gitu. Kita, kalau kamu seneng, ayo dong, katain dong, utarakan perasaan kamu, jangan sampai nanti malah diambil orang gitu si ceweknya. Jadi ceritanya seperti itu sih. Ceritanya sesimpel itu. Dan berangkat dari mana cerita ini? Ada kejadian di antara kalian kah berempat ini yang ternyata juga ngalamin hal serupa? Atau gimana? Nah, kita nggak tahu deh. Tapi kebetulan kalau nggak salah tuh si Reza yang nyetel lagu ini tuh dapat curhatan dari temen gitu yang naksir seorang cewek, tapi lu gimana ya, tapi gak berani gitu untuk ngomong kayak. Kalau nggak salah kayak gitu. Soalnya udah lama banget lagu ini. Ya. Berarti teman-teman ya, berarti bukan dari teman-teman, bukan dari personil Jeff berarti ya. Personil ini berangkatnya ya. Wah, sangat aman sekali ya, sangat aman sekali. Oke, berarti lagu itu terinspirasi dari sosok teman yang memang kasusnya adalah dia nggak berani mengungkapkan perasaan gitu akhirnya ya, sampai mungkin hampir kehilangan gitu ya, kehilangan momen jadinya. Oke, siap. Jangan sampai. Dan kalau ngomongin juga tentang percintaan seperti itu, ada nggak sih dari personil Jeff? Walaupun mungkin ini ceritanya nggak berangkat dari itu ya, tapi ada nggak di antara kalian bertiga nih sekarang ini yang lagi live, yang juga sempet ada di posisi lagu ini? Mungkin kayaknya pribadi kita kayaknya pernah. Soalnya lagunya mudah relatable sama semua orang deh. Bener, ya, bener banget. Relate hampir ke semua orang ya sebenarnya. Semua orang bener, cuma kalau aku pribadi sih kayaknya kalau bener-bener yang bingung banget nggak mau ngomong gitu, kayaknya nggak pernah. Jadi kayak ngomongin aja. Walaupun di sempat ditunda-tunda gitu, maksudnya di pending. Kayaknya semua orang bener. Ada nggak? Pernah nggak sampai kayak bener-bener ditahan, akhirnya dia diambil orang gitu? Ada nggak yang kayak gitu? Nggak pernah sih. Alhamdulillah. Rian tadi kayaknya ngomongnya kok agak ini. Jangan pernah.
Tapi masih aman sih, sampai saat ini masih belum pernah sih. Jangan sampai lah ya. Oh, Mas. Jadi Sejauh ini kita orangnya kalau suka bilang aja gitu, maksudnya kayak bodo amatan gitu. Iya, bodo amatan ya ditolak lah. Kayaknya kayak gitu sih. Udah. Berarti seenggaknya nyatain aja, seenggaknya ngomong, seenggaknya nyampein, entah masalah diterima atau enggak, intinya kita udah pernah ngomong ya. Jangan sampai kita mungkin nggak ngomong ya, tiba-tiba dia nggak tahu dan dia akhirnya mungkin sama orang lain. Itu mungkin bakal nyesel banget ya. Nyesel banget. Nyesel banget, pasti rasanya nggak enak banget. Dan sebenarnya itu adalah tujuan dari lagu Katakan ini tercipta, ya kan? Buat ngedorong banyaknya orang-orang yang selama ini mungkin lebih banyak diam untuk ayolah speak up, ngomong aja gitu kali ya, nggak usah terlalu ditahan gitu kali ya. Iya, betul. Mantap. Terus gimana sejauh ini proses penggarapannya lagu Katakan sampai akhirnya dirilis? Sudah menemui kesulitankah atau justru ya lebih gampang dari lagu-lagu sebelumnya? Sebenarnya lagu Katakan ini dari proses banget awal bikin lagu Katakan ini sangat cepat, maksudnya kayak kita tuh main gitar coba nyanyi dong, nyanyi tiba-tiba dapat lirik kayak gitu. Simpel itu, cuma yang bikin lama tuh kita nyiapin aransemennya gitu, maksudnya lagunya memang easy listening, chordnya juga gampang, tapi kayak nanti di rekaman kita mau isi apa aja nih, soalnya kayak gimana, itu yang agak ribet sih. Nah itu dia, dan itu yang juga satu bulan juga. Tapi kalau pas recording itu paling cuma 2 hari. Yang lama tuh dari bikin aransemen dan proses mixing, mastering gitu ya, itu yang lama sih. Oke, yang berarti yang lama sekitar 1 bulan. Sekitar kurang lebih 1 bulan ya, mantap. Ya. Waktu yang sebenarnya bisa dibilang lama, yang gak lama-lama banget ya, cepet justru itu bisa dibilang. Tapi ternyata yang justru panjang jalannya adalah proses pengaransemenan. Nah ini yang aransemen siapa semua teman-teman dari Jeff? Yang aransemen kalau musik mah banyaknya Dijon sama Reza ya. Dijon sama Reza. Jadi awalnya mungkin dari berdua, dari aku sama Reza, tapi ntar pas kita latihan di studio, nah kita bareng-bareng gitu, kurang-kurangin atau tambah-tambahin itu bareng-bareng. Baru nambahin. Wah mantap. Iya, ini emang kalau dari musiknya itu aku juga ngedengerin lebih ke nge-groove gitu nggak sih, kayak enak gitu, kayak ya bawaannya groovy banget. Tapi kalau dari teman-teman Chief, emang konsepnya kepingin dibawa kayak ke sana terus sampai next lagu atau cuman mungkin di lagu ini aja, atau nanti mungkin next pengen nampilin sesuatu yang beda lagi, atau kayak gimana? Sebenarnya emang 3 single kita kemarin, Fantasi, Mengerti Denganku, sama Katakan emang cenderung upbeat gitu. Mungkin gak yang terlalu hype banget, upbeat banget, cuma middle ke high lah gitu kan. Yes. Jadi kayak emang semuanya fun, semuanya, walaupun emang Menari Denganku sama Fantasi itu meaningnya artinya lebih ke multipersepsi, bisa sedih. Sebenarnya kalau orang yang lagi sedih kedengarannya bisa sedih gitu, karena emang multipersepsi lagunya. Tapi emang upbeat dan nadanya fun gitu. Cuma kedepannya mungkin emang kita juga bakal kepikiran bikin ballad gitu. Soalnya ya biar warna-warni aja gitu. Kan niatnya kita mau bikin EP dan insya Allah juga bikin album juga kan. Jadi kayak nggak mungkin kalau semuanya sama, semuanya upbeat kan boring ya gitu. Maksudnya kasarnya konser juga gitu. Konser diajak semuanya joget-joget, teriak dari awal sampai akhir, capek ya gitu. Jadi pasti ada cooling down-nya, pasti ada lagu balladnya. Oh, I see. Berarti nggak menutup kemungkinan teman-teman dari Jeff, walaupun di lagu 1, 2, 3 ini terkesan upbeat, mungkin di next daripada lagu-lagu ini bakal ada yang ballad juga ya, kira-kira ya, kemungkinan ya. Wow. Oke, ini tadi ada sedikit bocoran ngomongin soal album sama mini album. Kapan kira-kira kalian ini bakal ngerilis mini album? Kapan lo? Kayaknya sih perkiraan sih kan kita udah rilis 3 single. Nah kemungkinan setelah Lebaran juga ada lagi single yang bakalan dirilis. Itu berarti udah 4 berarti. Ke EP itu bisa 1 lagu atau 2 lagu lagi sih kayaknya. Bisa deh akhir tahun ini.
Wow, berarti setelah Lebaran ini menyambut semua yang serba baru, teman-teman dari Jeff juga punya satu lagu baru lagi. Iya. Wah, itu Tapi nggak kemungkinan juga ya kalau misalkan ternyata, wah akhir tahun ini nggak rilis EP, ya udah deh awal tahun atau pertengahan tahun depan, tapi kita tambahin lagunya jadi album sekalian bisa. Wih, ngeri ya. Intinya kalau misal nggak jadi dirilisnya di akhir tahun ini, nggak apa-apa, tetap tahun depan, tapi langsung ditambahin lagi lagunya Sobat Gen. Ya. Mantap. Oke, terus tadi apa ya pertanyaannya, biar lupa ya. Oh ya, ngomongin juga soal apa tuh tadi? Anjir lupa. Ngomongin soal apa ya? Benar-benar saya lupa, tiba-tiba ngeblank sekali, pertanyaannya tadi udah kecetus kok, tiba-tiba langsung lupa. Oke, intinya kalau album dari teman-teman mulai dari mini album maupun albumnya bakal dirilis di akhir tahun. Oh iya, ini ngomongin single terbaru yang nanti bakal dirilis di setelah Lebaran. Ini single yang keempat ini nantinya masih nyambung nggak sih? Jadi jawaban dari permasalahan cinta-cinta sebelumnya ini yang ada di lagu 1, 2, dan 3, atau mungkin ini akan memulai cerita baru lagi? Iya. Jadi sebenarnya si trilogi ini emang menceritakan ya udah trilogi rencananya kita gitu. Jadi kayak, dan emang sebenarnya apa ya, kecelakaan gitu ya, accident gitu ya, karena tiba-tiba semuanya nyambung gitu. Dan kayaknya single selanjutnya ini belum diobrolin sih, karena emang single selanjutnya kita udah ada nih beberapa lagu yang akan dimasak gitu ya setelah Lebaran. Udah ada nih beberapa lagu, cuma masih bingung karena mau milih yang mana gitu. Jadi kayaknya nih nggak tahu, mungkin tiba-tiba ada perubahan, kayaknya nggak akan nyambung ceritanya kayaknya berarti gitu. Akan bisa jadi nggak nyambung dan bakal memulai sesuatu yang baru lagi ceritanya. Betul. Wow, menarik. Jadi tapi ini masih kayaknya Sobat Gen ya, untuk tahu detail dan kayak gimana hasil dan ternyata seperti apa yang dirilis, ya tungguin aja. Habis Lebaran ini mereka bakal ngerilis lagu baru ya, yang dimana memang ini menjadi single keempat, terus juga single kedua di tahun 2021 ini. Wow, keren. Oke, itu bakal dirilis. Terus kemudian next project ada mini album dan album ya, yang targetnya di akhir tahun ini dan di tahun depan kemungkinan. Betul. Terus kira-kira dari Jeff sendiri apa lagi yang jadi lagu? Ada motor lewat. Ya, motor lewat gede banget. Oh, iya. Boleh. Tidak apa-apa. Memang motor kalau lewat begitu ya, ramai sekali emang. Oke, untuk teman-teman Jeff, setelah mungkin udah rilis ini ya, single 1, single 2, single 3, dan akan ngerilis single keempat. Mungkin nextnya, mungkin jauh ya, kita nggak ngomongin mungkin dalam waktu dekat ini, waktu ke depan yang mungkin cukup jauh. Kira-kira ada project apa yang tergambar tapi masih dalam rencana? Project apa yang tergambar tapi masih dalam rencana? Impian deh, ada apa nggak sih, punya gitu nggak sih, apa mau apa? Sebenarnya kita kemarin tuh sempat ada obrolan untuk rilis MP-nya si Katakan ini. Cuma karena mungkin ada sedikit hambatan, jadi kayak kita belum meeting lagi gitu untuk si pembuatan MP-nya gitu. Nanti sebelum ini kita udah obrolin bakalan bikin gitu. Udah sempat diobrolin. Dari single yang setelah ini juga bakalan ada MP. Amin. Oke, asik. Terus kalau ngomong ini virtual konser, ada nggak virtual konser? Apa? Virtual konser? Oh, virtual konser sebenarnya setiap kemarin kita rilis single ada loh virtual konsernya. Jadi kayak Menari Denganku kita bikin virtual untuk kayak apa sih namanya, merayakan gitu kelahiran single baru. Yang kemarin juga Katakan juga ada, cuma karena pandemi kan. Karena pandemi jadi kayak internal aja kita kecil-kecilan. Dan next juga pasti ada untuk merayakannya gitu, kayak konser lagi untuk single selanjutnya. Tapi nggak tahu bakalan jadi virtual konser yang literally virtual konser yang besar yang panjang itu nggak tahu ya. Cuma pasti
acara kayak gitu udah ada di dalam pikiran kita sih, udah dipikirkan. Wah, pokoknya sekarang nih Sobat Gen tugasnya ya, karena memang sebenarnya kalau ngomongin soal planning itu udah banyak banget, mereka udah mau bikin A, mau bikin B, mau bikin C, banyak banget, tinggal kamunya tungguin aja. Nah, mungkin biar tahu update-update terbarunya, nah ini bisa follow di mana nih ya, biar tahu tuh Sobat Gen mungkin pengen tahu untuk update-update terbaru dari Jeff tuh di mana follownya. Sebenarnya kita kalau ada info-info tentang Jeff itu biasanya kita di Instagram ya. Biasanya Instagram ID-nya itu official Jeff, official JAPA. Yang lain Oke, di situ. YouTube juga sama, kayak apa lagi? TikTok juga sama ya. Kalau mau tahu sisi kita ada di TikTok sih. Jadi pada ini sih beda kayak Instagram pasti. Rian, yang joget. Kenapa? Yang joget Rian bukan? Oh iya. Iya, Rian paling semangat kalau ada TikTokan. Ya keren Uwi, makasih Stella. Ini banyak ini Sobat Gen yang komen nih, katanya Jeff keren, sukses terus untuk official Jeff. Banyak banget yang komen ya. Terima kasih. Terima kasih Sobat Gen yang udah ini ya komen-komen, dan semoga apapun doa-doa yang udah diberikan semoga bisa terkabul ya, terijabah, dan semoga Jeff juga akhirnya semakin ke depan ini semakin meroket lah semua karya-karya dan bisa terwujud. Oke, mungkin sebelum kita akhirin live ini boleh dong dinyanyiin bagian ref dari lagu Katakan. Bisa ya? Boleh ya, Oke. Boleh ya. Kita. Bakalan gelar tuh. Atau asli lagi, asli lagi. Gapat. Apalagi ketawa padanya lupakan cintamu. Cinta sayang yang namanya aku cinta kamu. Jangan sampai terlalu lama, I feel alright. Jangan lama, kau memang pantas untuk jauh. Oh. Hati, keren. Apalagi yang mau disampaikan mungkin dari teman-teman Jeff, dari personil Jeff, apa yang mau disampaikan lagi buat Sobat Gen mungkin? Yang mau aku sampaikan sih cukup kalian stay health, stay safe, jangan sampai kena COVID. Jangan sampai kena COVID, soalnya kalau udah kena ya ribet juga sih, maksudnya kayak rencana kalian, keinginan kalian mau ngapain aja bakal sangat terhambat gitu. Dan juga apa ya, selamat berpuasa. Buat yang teman-teman yang puasa, selamat berpuasa. Kalau dari aku, mudah-mudahan teman-teman request terus lagu Katakannya di GNFM Surabaya. Jangan bosan di request, setiap jam, setiap menit di request, biar nomor 1 di chartnya GNFM ya. Betul, masuk tuh. Ada lagi? Oke. Kalau dari aku, pesannya terima kasih buat GNFM yang udah undang-undang Gen live Instagram bareng. Terus buat teman-teman yang lagi nonton live sekarang, jangan lupa terus pantengin GNFM 103 Surabaya. Tetap sehat dan juga patuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Thank you. Oh, luar biasa. Thank you. Kalau gitu sekali lagi aku juga untuk Jeff, thank you banget ya.
apapun yang udah disampaikan semoga bener-bener bisa terjadi, dan apa yang dicita-citakan juga semoga bisa bener-bener terrealisasi. Apapun itu, Amin. semoga kita bisa time secara real, kita ketemu dalam entah di Surabaya, semoga kita bisa segera ketemu lah intinya ya. Keren nih teman-teman nih, aku karena suka banget sama genre musik kalian. Semoga makin sukses. Thank you. Seluruh ya. Thank you Jeff. Thank you. Thank you. Sampai ketemu lagi ya. Sampai ketemu lagi.